Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Aulia Syafira, NPM 2075204, beserta dua rekan saya, Al-Haqwe Ferdiansyah, NPM 2075204, dan Sani Ari Wiyanto, NPM 2075268. Di sini kami akan menjelaskan tentang penerapan data mining terhadap data transaksi sebagai pendukung informasi strategi penjualan menggunakan algoritma a priori pada toko kelontong di salah satu perumahan di Bekasi. Yang pertama, permasalahan yang sering ditemui pada bisnis retail. Penumpukan barang di gudang dikarenakan menurunnya jumlah pembelian. Oleh karena itu, pelaku bisnis retail harus dapat membuat strategi penjualan agar stok barang di gudang dapat terjual. Agar dapat bersaing, tentunya para pelaku bisnis retail harus berlomba-lomba memberikan pelayanan terbaik dan memberikan kemudahan kepada konsumen dalam mencari barang dengan peletakan produk saat ditampilkan di toko, berdasarkan intensitas pembelian. Bukan hanya sebatas merek dan jenis barangnya. Selain itu, pengaturan stok barang yang habis karena intensitas pembelian yang tinggi harus dijaga karena agar konsumen selalu mendapatkan atau membeli barang yang diinginkan saat berbelanja. Lalu, hal yang bisa dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan bisnis, yaitu data transaksi penjualan. Dengan adanya kegiatan penjualan setiap harinya, maka data penjualan semakin bertambah banyak. Transaksi penjualan yang tidak dimanfaatkan dengan baik dapat digali dan diolah kembali menjadi suatu informasi yang bermanfaat dengan menggunakan teknik data mining. Menggunakan salah satu metode data mining, yaitu algoritma a priori. Data transaksi penjualan dapat diolah kembali sehingga bisa menghasilkan suatu pola pembelian konsumen. Pola pembelian konsumen inilah yang nantinya akan membantu owner untuk membuat suatu keputusan bisnis. Selanjutnya, tujuan penerapan data mining ini sendiri adalah untuk menganalisis kebutuhan pengguna dan preferensi produk. Aturan association menggunakan pengetahuan a priori akan dapat menangkap preferensi pengguna. Dengan mengidentifikasi preferensi pengguna, rekomendasi produk yang valid dapat dikembangkan. Penelitian ini akan menganalisis aturan dalam data historis pembelian dari pengunjung online store untuk mendapatkan rekomendasi produk yang akan ditampilkan. Metode a priori menerapkan pengambilan data dengan aturan asosiatif. Metode penelitian yang digunakan adalah data yang digunakan merupakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari data yang sudah ada. Dalam penelitian ini dilakukan studi pustaka guna memperoleh data yang dapat digunakan untuk mendukung teori yang berkaitan dengan data mining. Beberapa tahap dalam penelitian. Yang pertama, data selection. Pada tahap pertama, ditentukan tujuan apa yang akan dicapai dalam penelitian ini. Dalam tahap ini, dilakukan pula penyeleksian data yang akan digunakan serta menentukan teknik data mining yang akan digunakan guna mencapai tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, pre-processing. Pada tahap ini, data yang diperoleh dibersihkan dari atribut yang tidak diperlukan dalam proses data mining. Perbaikan dari kesalahan yang terdapat dalam data juga dilakukan dalam tahap ini. Yang ketiga, transformation. Setelah dilakukan pembersihan dan perbaikan pada data transaksi yang diperoleh, selanjutnya dilakukan transformasi atau pengubahan ke dalam database yang terpisah. Yang keempat, data mining. Tahapan selanjutnya adalah data mining. Secara sederhana, data mining adalah penambangan atau penemuan informasi baru dengan mencari pola atau aturan tertentu dari sejumlah data yang sangat besar. Penerapan teknik data mining dilakukan pada data yang sudah ditransformasi dengan menggunakan algoritma a priori. Digunakan untuk proses pencarian association rule. Algoritma a priori memiliki beberapa tahapan, yaitu frequent items, association rules, dan pengujian. Association rules dalam membentuk kandidat items ada dua. Proses utama yang dilakukan algoritma a priori, penggabungan dan pemangkasan. Dalam hal ini menggunakan WK.
Lalu, yang kelima, evaluasi. Penerapan teknik data mining dilakukan pada ditransformasi dengan menggunakan algoritma a priori. Algoritma a priori digunakan untuk proses pencarian association rule. Algoritma a priori memiliki beberapa tahapan, yaitu frequent items, association rules, dan pengujian association rules. Dalam membentuk kandidat items ada dua proses utama yang dilakukan algoritma a priori, penggabungan dan pemangkasan. Selanjutnya saya akan melanjutkan dari Restu. Algoritma a priori. Algoritma a priori adalah bagian dari sebuah metode association rule yang berfungsi untuk menemukan kombinasi item berdasarkan barang yang dibeli oleh pelanggan. Nah, berikut adalah jenis-jenis aturan asosiasi. Salah satu tahap analisis asosiasi yang menarik perhatian banyak peneliti untuk menghasilkan algoritma yang efisien adalah analisis pola frekuensi tinggi atau frequent pattern mining. Penting tidaknya suatu aturan asosiatif dapat diketahui dengan dua parameter. Yang pertama adalah analisis pola frekuensi tinggi. Tahap ini mencari kombinasi item yang memenuhi syarat minimum dari nilai support dalam database. Nilai support sebuah item diperoleh dengan rumus berikut. Support A sama dengan jumlah transaksi mengandung A dibagi transaksi total. Selanjutnya yaitu pembentukan aturan asosiasi. Setelah semua pola frekuensi tinggi ditemukan, barulah kita akan mencari aturan asosiatif yang memenuhi syarat minimum untuk confidence dengan menghitung confidence aturan asosiatif A, B, nilai confidence dari aturan A, B diperoleh dari rumus berikut. Confidence B dan A sama dengan jumlah transaksi mengandung A dan B dibagi jumlah transaksi mengandung A. Nah, selanjutnya kita akan masuk pembahasan dan isi. Ini diberikan data transaksi penjualan di sebuah toko kelontong di salah satu perumahan di Bekasi, yang mana dalam transaksi ini terdapat total 25 transaksi dengan transaksi 1 kopi, mie instan, beras, susu, dan teh, transaksi 2 susu dan teh, transaksi 3 mie instan, beras, susu, dan teh, dan selanjutnya sampai dengan 25 transaksi. Selanjutnya, kita akan melakukan preproses data. Dari data-data yang telah dicantumkan, kita akan membuat data-data seperti ini, di mana jika ada transaksi kopi, maka kita akan menulis di Excel-nya Y. Jika tidak ada, kita akan menulisnya tanda tanya, dan dapat dihasilkan dari transaksi 25 seperti PPT seperti ini. Yaitu lakukan preproses terhadap dataset tersebut sehingga dapat kita buka melalui aplikasi WK. Berikut adalah contoh hasil preproses data. Kita menggunakan format CSV. Nah, selanjutnya kita akan menjalankan aplikasi WK. Maka terlihat data seperti di gambar ini setelah ID transaksi di-remove karena tidak terpakai untuk preproses. Sehingga terdapat 5 atribut, yaitu kopi, instan, beras, susu, dan teh. Selanjutnya, kita akan klik tab Associate. Maka secara default, algoritma yang digunakan adalah a priori seperti gambar ini. Nah, pada associated output menampilkan parameter algoritma support confidence dan rule terbaik berdasarkan confidence. Nah, pada uji kali ini kita akan menguji dengan minimum support 65% dan nilai confidence 90%. Baiklah kawan-kawan, selanjutnya akan dilanjutkan dengan kawan saya yaitu Sani Ariwianto. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan atau meneruskan penjelasan dari teman saya tadi. Untuk menemukan hasil, maka klik start pada aplikasi WK dan hasilnya akan ditampilkan seperti tampilan berikut ini. Untuk hasil, dari 25 instan dan memiliki 5 atribut, menemukan 4 rules terbaik. Dengan rule nomor 1 memiliki arti, jika konsumen membeli mie instan dan teh, maka 94% confidence atau tingkat kepercayaan dia akan membeli kopi dengan nilai lift 1,12. Rule nomor 2 dan 3 memiliki arti jika konsumen membeli teh, maka 90% confidence atau tingkat kepercayaan dia akan membeli kopi dengan nilai lift 1,08, begitu juga sebaliknya. Dan rule nomor 4 memiliki arti jika konsumen membeli mie instan, maka 90% confidence atau tingkat kepercayaan dia akan membeli kopi dengan nilai lift 1,07. Kesimpulan, algoritma a priori adalah bagian dari sebuah metode association rule yang berfungsi untuk menemukan kombinasi item berdasarkan barang yang dibeli oleh pelanggan. Dari hasil eksperimen dengan aplikasi WK dengan nilai minimum support
65% dan nilai confidence sebesar 90% menunjukkan 4 hasil rule terbaik. Dengan demikian, perusahaan mempunyai acuan untuk menangani strategi pemasaran, tidak hanya perkiraannya saja. Hasil penelitian ini dapat diimplementasikan perusahaan untuk mendukung strategi pemasaran bundling produk mie instan dan kopi dijual dengan diskon. Buy 2 mie instan get 1 saset kopi. Algoritma a priori yang diuji cobakan pada dataset transaksi penjualan fleksibel untuk digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh suatu perusahaan pada area pemasaran. Aturan asosiasi yang terbentuk dapat digunakan sebagai acuan untuk rekomendasi produk yang memenuhi nilai confidence dan support minimum. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya mewakili kelompok meminta maaf atas segala kekurangan, dan apabila ada kelebihan itu semata-mata atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.